Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, hidup mahasiswa. Kembali lagi di Sosbud Kreatif Media dengan saya di sini Rio Hairuladi Firmansyah dengan bersama narasumber keren kita yakni Mas Zainal. Selamat siang Mas Zainal. Yuk, selamat siang. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Di sini saya bersama Mas Zainal selaku demisioner Presma UNESA tahun 2016-2017, betul nggak Mas? Yang dimana beliau juga terkenal dengan jiwa-jiwa aktivisnya dan juga pergerakan di kampus UNESA ya Mas ya. Oke, mungkin biar nggak lama-lama lagi, mungkin Mas Zainal bisa sharing-sharing terkait dunia kampus itu seperti apa sih Mas di masa-masa Mas Zainal dulu ketika masih di kampus. Nah, sampean pengen saya cerita terkait hal apa gitu? Nah, terkait akademisnya, terkait dari awal sih Mas, dari awal cerita awal masuk kuliah itu gimana hingga sampai bisa menjadi titik menjadi seorang Presma gitu Mas. Kalau waktu itu mungkin lebih tepatnya kalau bisa dibilang ya mungkin kalau bisa dibilang saya sendiri tidak bisa mencapai titik itu jika tidak ada HMI. Itu memang untuk kala itu. Karena ya dari awal masuk mungkin teman-teman mendengar di mana SMA saya pun tidak banyak gitu loh. Justru saya menjadi orang merasa benar-benar ketika datang di Surabaya benar-benar menjadi orang baru karena saya waktu itu sebelumnya di pesantren ya toh. Di pesantren dari Kediri bahkan teman saya SMA satu angkatan mungkin yang masuk di UNESA juga cuma saya. Waktu itu bayangkan satu angkatan kalian mungkin masih ada toh teman-teman mungkin dari angkatan mungkin di SMA kemudian lulus masuk ke universitas, kalian masih bisa satu universitas dengan teman-teman yang dulu alumni satu SMA kalian. Itu saya melihat teman-teman banyak yang seperti itu berbeda dengan saya. Karena saya waktu itu akhirnya ya saya putuskan bagaimana kita bisa bergaul karena memang kita suka berorganisasi di kala itu. Akhirnya di awal ya kalau melihat waktu itu kenapa kok ada sedikit ketertarikan, ada sedikit ingin lah kalau kita bisa bilang sebenarnya aktivis itu menjadi seorang aktivis atau bisa disebut seorang aktivis itu bukanlah suatu pilihan ataupun orang ingin menjadi aktivis, tidak sebenarnya. Karena tidak semua orang yang mungkin nanti masuk di dunia aktivis ini bertahan. Ya kan, pasti ada yang namanya seleksi alam, mungkin dari sekian ibaratkan LK lah. Teman-teman latihan kader sendiri di HMI yang waktu itu 20 mungkin yang sampai bertahan aktif ketika sampai menjadi kami pun hanya beberapa kelintir. Karena memang ya namanya kehidupan pasti nanti ada yang beranjak. Untuk saat ini pun saya sendiri ya tetap kalau komunikasi kepada teman-teman di himpunan ya tetap berkomunikasi. Cuman untuk saat ini kan saya juga lebih berkonsentrasi kepada beberapa bidang usaha ya. Seperti itu. Jadi ketika waktu itu di kampus ya saya pun juga kuliah, juga kerja, kita sambil kerja, terus ya juga di HMI, juga di internal kampus. Jadi kalau dulu saya kuliah lebih banyaknya kita berangkat pagi, pulang malam, pagi sudah berangkat lagi. Multifungsi dan produktif sekali berarti ya. Berarti masuk kos, masuk ke kontrakan jam 4. Jam 8, jam 9 kita sudah berangkat lagi. Itu jadi, berangsur-angsur selama kuliah bisa dibilang seperti ya. Itu. Jadi bahwa kita lebih banyak menghabiskan waktu di kampus lah waktu itu. Juga ini Mas, selama jadi Presman ya, pasti kan terdapat banyak lika-liku nih Mas ya. Mungkin dari dinamika kampus yang dimana juga keterkaitan lah dengan politik kampusnya. Nah, mungkin di sana Mas Zainal bisa lah memberikan gambaran pada saat itu tuh dinamikanya seperti apa Mas, gerakan-gerakan kampusnya itu. Nah ini yang mungkin kalau kita bilang secara kuantiti ya kan, waktu itu di era pergerakan ya di masa saya waktu itu menjadi ketua BEM untuk mengajak kawan-kawan turun aksi itu ya bisa dibilang ya benar-benar kesadaran. Mungkin kalian teman-teman bisa cross check di pemberitaan waktu itu masa aksi ketika di era-era saat itu berapa sih kita bisa bawa orang 200 300 saja sudah ya, bisa dibilang
Cuman waktu itu lebih kita konsentrasi di kesinambungan di mana pengawalan atas isu yang kita kerjakan. Mungkin salah satu contohnya waktu itu kita pernah sih melakukan aksi dan advokasi terkait UKT. Ya toh, waktu itu advokasi terkait UKT sama SPP mahasiswa. Jadi ini waktu itu kan ini kan menjadi salah satu masalah ya, kita sharing ya. Mungkin ini juga bisa digunakan sebagai tambahan wawasan kawan-kawan di masa itu. Jadi di masa itu berikan contoh nih, kalian yudisium ditetapkan tanggal kelulusan tanggal 12. Kalian sudah sidang tanggal 10. Hanya menunggu pemberkasan gitu. Nanti kalian tinggal tunggu pemberkasan kan? Tanggal 10 lepas itu. Lalu ditetapkan kelulusan terakhir tanggal 12. Tinggal menunggu pemberkasan. Ibaratnya sudah tidak ada lah kebutuhan akademis yang lebih terkait belajar mengajar, sudah tidak ada. Dan kita ketahui biaya yang tinggi kan di situ. Lah menurut kalian pas atau tidak ketika hanya mengurus pemberkasan kita harus membayar SPP secara penuh? Wah, kalau itu mah sudah berat sekali, Mas. Ya? Kalau untuk menurut kalian ini bukan kalau terkait aturan oke lah, regulasi ya memang ditetapkan seperti itu. Tapi kalau kita bicara kalau semua tidak bisa adil lah, bisa dibilang ya kan waktu itu kan. Betul, Mas. Yang bisa adil hanya Tuhan. Tapi menurut kalian ini suatu keadilan yang perlu diperjuangkan atau tidak? Perlu diperjuangkan. Lah waktu itu justru kepada beberapa mahasiswa menyampaikan, mungkin dengan pesimisme lah, beberapa senior di angkatan itu yang lulus rata-rata angkatan saya juga gitu. Kan 2016, saya kan 2012. Jadi saya mengadvokasikan kawan-kawan saya. Padahal saya sendiri belum lulus waktu itu. Nah waktu itu kita advokasikan dan alhamdulillah dari sekian banyak yang mengajukan keberatan dari tanggal kelulusan itu ya hampir semuanya di ACC. Nah ini bentuk poin bagaimana ibaratnya seperti teman-teman mengadvokasi UKT, bentuk pengawalannya seberapa? Lah bentuk pengawalan ketika teman-teman aksi yang kebanyakan sudah aksi hanya menjadi sebuah euforia. Betul Mas. Euforia di mana euforia itu yang penting aspirasi kita sampaikan, ya, tapi titik pengawalan ini tadi yang kurang. Pengawal bagaimana ya kalau bisa dibilang advokasi dan aksi ini jadikan satu kesatuan. Lah waktu itu justru waktu demo BBM saya jarang ikut berpartisipasi, ini pribadi saya ya. Di mana itu Mas? Di Surabaya. Di Surabaya khususnya ya kan, demo BBM. Waktu itu saya berpikir karena ya sempat lah saya sedikit mengkaji kemana sih alokasi anggaran ketika BBM ini dinaikkan, subsidinya dikurangi. Oh ternyata dilarikan ke pendidikan. Nah kalau menurut subjektivitas pribadi ya, pendapat pribadi saya, bahkan ketika rokok naik sekian saja kita tidak pernah protes. Betul. Tapi kenapa ketika bahan bakar waktu itu hanya naik 500 rupiah 300 rupiah di kala itu kan naiknya nggak banyak, kok teman-teman menjeritnya seperti ini? Kadang kan wah ini kalau kita berpikir ya demo BBM itu bisa menjadi euforia tahunan. Euforia tahunan seperti yang kemarin baru saja juga ya Mas. Loh, itu ya teman-teman menganalisis sendiri lah, teman-teman yang bergerak. Bagaimana ketika memang tidak diturunkan, apa yang kalian lakukan? Gitu. Kalau sekarang ibarat pemerintah ada komisi yudisial, dulu teman-teman UNESA waktu saya masih maba, beliau almarhum Mas Aris. Ibarat saya melihat benar-benar mengadvokasikan terkait protes sekolah, insya Allah sekolah RSPI itu. RSPI ya. Waktu itu kan dianggap ini tidak adil Bang. Padahal seharusnya pendidikan ini sama, ya harus sama rata gitu. Nah waktu itu kan dilihat seperti itu, akhirnya diadvokasi oleh teman-teman. Keren itu. Waktu pada saat kan ke Mahkamah Konstitusi ya kan, melakukan judicial review terkait aturan-aturan itu. Lah di sini waktu itu masa aksinya tidak sebanyak kawan-kawan sekarang ya toh. Sekali saya pun melihat euforia ya, teman-teman sebenarnya kalau itu diakomodir ya teman-teman bisa lah belajar. Kalau kemarin lah barusan berita kemarin ya kan teman-teman lihat. Nah itu tadi untuk teman-teman aktivis yang wajib yakni memperluas wawasan itu wajib. Jadi setidaknya ketika malas baca buku,
rajin-rajin baca koran. Rajin-rajin Kalau kita bisa melihat bagaimana ibaratkan kalau sekarang untuk media online, penyaringan media online itu seberapa tuh? Teman-teman melihat lebih banyak hoax itu di berita online atau di berita tertulis? Berita online, Mas. Berita online Berita kan. online. Nah, sampai saat ini saya masih membaca surat kabar. Surat kabar. Karena apa? Koran ini tadi ya kan saya anggap ketika ibaratkan suatu berita ini bisa masuk koran, berarti tingkat validasinya sudah tinggi. Itu loh. Kalau kita hanya berbaku media online, wah kadang-kadang ada kabar si A meninggal ya kan. Dengan enaknya kan berita-berita seperti itu. Ya, Mas ya. Terkadang juga teman-teman yang sekitaran angkatan 2021 ini kan Mas ya. Ini kan mereka berasal dari PKKMB online yang dimana juga dia masuk kampus ya karena basis online. Dan gerakannya mungkin kalau dibandingkan dengan sampean juga itu sedikit meredup Mas kalau menurut saya. Mengingat mereka juga sudah berada di zona nyaman ketika diajak turun aksi. Banyak yang mengatakan ngapain turun aksi, orang kita juga bisa menyuarakan lewat media online gitu. Nah menurut Mas Zainal sendiri gimana perihal adanya kasus seperti itu Mas? Nah sekarang ya ini salah satu ibaratkan kalau kita bisa bilang justru media online untuk saat ini kan satu alat bantu. Dulu media paling bagus kita bukan WhatsApp loh Mas ya, masih BBM. Hasilnya yang jangkauannya untuk grup saja jumlah manusianya terbatas. Ya toh, dibandingkan dengan sekarang, apalagi Telegram yang bisa ribuan. Betul. Ya toh. Lah kalau bisa dibilang media sosial untuk saat ini justru ini yang menjadi barangkali salah satu tambahan senjata teman-teman. Dengan media seperti ini. Tapi kalau bisa dibilang ya kan, kalau banyak yang berkata 1000 ton teori lebih baik dengan apa? Lebih berat 1 gram aksi itu daripada 1000 ton teori. Betul. Gitu. 1 gram aksi saja lah. Kenapa ibaratkan aksi-aksi pergerakan teman-teman aksi bergerak seperti ini masih tetap diperlukan? Yaitu tadi sebagai langkah konkret dalam penyampaian dan bentuk pengawalan. Nah terkadang yang kurang ini ya ini tadi bentuk pengawalan dan advokasinya. Mau di finishing di mana gitu loh. Finishingnya ini mau di mana? Ibarat kita bisa bilang titik klimaksnya di mana? Betul. Apakah hanya sebatas euforia, teman-teman menyebarkan press release, ya kan, ditemui oleh anggota dewan, laporan diterima, selesai. Kan kebanyakan seperti itu. Ini memang rentan terjadi sih Mas untuk perihal sekarang itu. Terkait pengkawalan masih kurang banget. Contohnya di tahun 2019 atau 2020 KPK waktu itu 2019 Mas. 19. Apa yang dilihat di 2019? KPK disahkan tidak? Tidak. Hah? KPK tidak disahkan pada saat itu. Maksud iya? Pada 2019-nya kan nggak langsung disahkan itu. Nah, terus ketika habis itu mulai banyak kejahatan akhirnya ya seiring berjalannya waktu baru disahkan. Pada intinya akhirnya disahkan toh. Ya cuma kan padahal banyak proses Mas. Loh, tapi padahal protesnya sebagaimana? Sebesar apa gelombang protes waktu itu? Ya toh? Besar daripada omnibus law kalau bisa dibilang sih Mas. Ya toh, gelombang protesnya kemudian omnibus law pun digedok tak? Ya. Digedok. Padahal gelombang penolakannya tinggi. Ya itu tadi ketika kita mau mengadvokasi sesuatu ibaratkan naskah akademis kita untuk membantah itu juga harus disiapkan. Nah ini kalau mungkin teman-teman ibaratkan dalam turun kan sering tuh ibarat kita sendiri sebagai mahasiswa ini bagaimana kita menyampaikan aspirasi masyarakat. Lah sekarang yang kadang bisa harus ditanyakan juga ya kepada diri teman-teman masing-masing, saya pribadi mungkin seberapa dekat kita dengan masyarakat. Tuh. Ayo. Ya masih kurang sih Mas. Masih perlu ditingkatkan lagi kedekatan kita dengan masyarakat. Jadi ketika kalian ingin mengadvokasi sesuatu ya kalian harus berada di titik itu. Ada di tengah-tengah masyarakat. Oh iya, kalian jadi teman-teman benar-benar merasakan. Oh ini tuh yang diprotes, ya kan? Oh inilah yang diprotes. Sekarang kita teman-teman demo harga BBM, dibeli nggak sama masyarakat? Masyarakat umum lah, menengah ke bawah, jangan bilang menengah ke atas. Kalau menengah ke atas kebutuhannya mungkin bisnis. Menengah ke bawah. Saya tanya lah kamu sendiri. Iya.
Saya tanya Rio sendiri lah. Dalam 1 minggu butuh berapa liter? Satu hari aja ada 1 liter. 1 liter. 1 liter. Harganya berapa? Kalau saya biasa Pertalite itu ngisi 15.000. 15.000. Harga rokok? Rokok sehari kadang 2 bungkus. Saya nggak ngerokok. Enggak, ya kan enggak contoh ini, contoh ya. Contoh lah dengan bensin 15.000. Karena waktu itu ya mungkin teman-teman ya kan. Betul. Teman-teman ya rata-rata laki-laki dalam 1 hari rokok 20.000. Wes jangan 2 bungkus, 1 bungkus. 1 bungkus. 1 hari 15.000 itu kadang bisa buat 2 hari kalau motor. Banyak mana kebutuhan rokok sama kebutuhan minyak? Bukan rokok. Nah, tapi rokok naik, apa pernah ada yang protes? Iya, belum pernah. Kalau bisa ya kan tolong advokasikan tembakau ini jangan sampai naik. Malah nih nggak ada yang ngerokok mas ya. Ya. Padahal Tapi tahu sendiri penyumbang tertinggi pajak negara dari rokok. dari rokok. Betul. Dan kita sebagai perokok tidak pernah protes walaupun itu naik. Karena mungkin banyak kesukaan dari kalangan masyarakat itu rokok ya. Iya, Mas. padahal kebutuhan lebih pokok BBM. BBM. Nah, aneh kan di Indonesia ini sedikit aneh di situ ya. Betul. Oke, kita tadi kan sudah berbicara soal dunia aktivis nih mas ya. Nah tadi Mas Zainal sendiri juga sudah sedikit spill bahwasanya kesibukannya saat ini kan menjalani bisnis ya mas ya. Yang dimana dari dunia aktivis ke dunia bisnis ini cukup jauh berbanding kali mas. Nah mungkin kok bisa mas kok sampean bisa memilih jalur bisnis ini, gimana ceritanya? Ya satu sisi saya pastilah semua orang punya target hidup, punya cita-cita ya kan. Ketika ibarat pendirian diri sendiri seperti teman-teman mungkin ketika mengundang saya dan saya tidak repot pasti saya akan datang. Gitu. Contohnya untuk hari ini saja. Iya. Ya toh. Jadi saya datang hari ini ya toh, hanya undangan buka bersama dari teman-teman HMI jurusan. Ya toh, sama diundang Ketum Eka Dana untuk mengikuti untuk datang di sini gitu. Podcast. Dan besok saya sudah balik lagi ke Jombang. Lampung. Wow. Karena saya untuk saat ini kan berdomisili di Lampung. Lah kalau proses peralihan itu karena ya memang basic dari keluarga, kemudian basic dari keluarga istri. Nah, memang rata-rata kita kalau dari keluarga dari pihak saya, dari pihak keluarga saya banyak pendidik, pengusaha gitu. Justru di pihak keluarga saya tidak ada yang jadi PNS. Tidak ada yang jadi PNS. Kalau dari pihak istri ada yang jadi pejabat di pemerintahan, tapi juga lebih ke bidang wirausaha memang. Nah, kalau saya terjun ibaratnya sedikit banyak, bisa dibilang saya ini orang bukan dari kalangan orang yang berada lah, bukan dari kalangan yang berada. Jadi ketika saya sendiri lah untuk saat ini ingin membangun sebuah bisnis saya sendiri, jadi belum pernah bisa murni dari diri saya sendiri. Karena apa? Saya masih butuh investor. Untuk saat ini saya membantu mengembangkan usaha yang sudah ada. Jadi kalau teman-teman bisa melihat, kalau pengalaman murni saya bukan entrepreneur, kalau bisa dibilang intrapreneur. Karena saya waktu itu besar dan pengalaman kerja awal saya itu di broker properti. Di broker properti. Jadi kalau di broker properti kan kita by komisi. Kalau kamu nggak kerja, ya kamu nggak dapat uang. Ya lebih bisa dibilang hampir sama, berwirausaha tapi kita berpartner, ada partnership. Karena yang ada mitra. Kenapa waktu itu saya memang konsen di sana? Karena ketika waktu itu saya juga masih aktif di himpunan. Saya baru terakhir itu aktif di Batko. Ya setelah di Batko. Berapa itu mas? Batko kepengurusan yang sebelum ini. Kepengurusan sebelum ini ya. Terus saya menikah, waktu itu saya sudah ambil keputusan mungkin cukup di sini untuk di himpunan gitu kan. Tapi kan kita berproses, harus tetap berproses. Bukan dalam artian ini berhenti, karena ya lebih tepatnya ketika teman-teman nanti. Ya ini tadi. Kalau teman-teman kan sering dibilang gitu. HMI tidak bisa memberikan apa-apa kepada teman-teman. Tapi apa yang bisa kalian berikan kepada untuk HMI gitu loh. Tapi ya sedikit banyak seberapa kamu memberi, lah itulah nanti yang seberapa kamu dapat. Balance. Balance. Jadi
bisa teman-teman di sini pahami, ketika teman-teman menjadi orang pergerakan tak ke depannya menjadi pengusaha atau bagaimanapun, manfaatnya akan sangat terasa. Beberapa kali mungkin saya mencoba membangun usaha, gagal. Bangun usaha ditipu orang. Ketika teman-teman sudah memiliki basic aktivis, basic orang yang berjuang, mungkin sedikit banyak tidak kaget dengan hal-hal seperti itu. Pernah menyerah lah Mas ya, selalu mencari jalan-jalan lain. Iya, ya itu intinya di situ. Jadi yang bisa dibilang kedepannya kalian akan menjadi personal yang lebih tahan banting. Kayak Joro Kasari Jawa ngomong betah luwe. Tapi kan juga ada ya kan masukan berani mati tapi takut lapar. Banyak banget juga itu. Tapi kan kita harapkan ya kita tahan itu semua, bisa menahan itu semua. Yang jelas kehidupan setelah menikah dengan kehidupan sebelum menikah itu berbeda. Nah sekarang kita mau demo, masih mau rajin demo. Nah kita kepikiran punya anak kecil gitu kan. Ya bukan dalam artian kita kendor, tidak. Tetapi kadang ya kita teman-teman tahu sendiri kondisi di lapangan bagaimana gitu. Wong teman-teman kemarin mungkin 1-2 orang ya sudah merasakan toh bagaimana gejolak, dan ketika ada masalah di proses itu ya itu pendewasaannya. Pendewasaan. Tapi untuk saat ini kamu kan tadi juga tanya waktu itu kehidupan di Unesa bagaimana. Oh jangankan hanya pergerakan saja, dalam pemilihan ketua BEM saja harus ada pertumpahan darah biasanya. Yang pasti sering berhasil. Pertumpahan darah seperti apa Mas contohnya tuh? Mungkin bisa ya nggak sampai meninggal lah. Ya, perebutan kekuasaan yang berlebihan. Pada kala itu ya. Itu setiap pemira ya Mas ya. Ya hampir di setiap pemira, mungkin mulai berhenti ya ketika saya jadi ketua BEM, karena waktu tahun-tahun sebelumnya saya merasakan ya kan tindak kekerasan itu saya merasakan. Mungkin kalian pernah lah mendengarkan cerita itu semua ya sudah mendengarkan cerita. Makanya di 2016 pemilihan ketua BEM 2017 saya tekankan harus kondusif karena saya tidak ingin adik-adik merasakan gitu. Ibarat yang temi wong itu gak enak. Saya tidak ingin kalian merasakan itu. Sebelumnya pasti ada. Sebelumnya ada itu Mas ya. Yes, hampir bisa dikatakan setiap tahun setiap euforia itu pasti ada. Caranya ini yang harus mungkin itu catatan buruk kami ya kan, catatan kelam kami yang tidak perlu dicontoh. Jadi kalau bisa ya berjalan kondusif dengan ibaratkan aturan-aturan yang baik dengan berlangsung secara positif lah euforianya. Yang jelas yang baik ditiru, yang buruk gak usah. Jangan. Gitu ya Mas ya. Oh ya, berbicara soal tadi kan Mas Zainal juga sudah menjelaskan nih terkait beliau sekarang ini sudah berada di titik sudah menjadi seorang kepala keluarga yang dimana juga sudah mementingkan anak istri juga. Tapi di sisi lain Mas Zainal sendiri juga nggak melupakan adik-adik di bawah kan Mas ya, terkait dunia pergerakan seperti apa, tetap ada sharing-sharing di sana. Dan mungkin ada masukan dan saran Mas untuk mahasiswa saat ini. Ya, lebih banyak untuk kawan-kawan saat ini. Justru pergerakan kawan-kawan saat ini kalau kita bisa dibilang bisa menciptakan gelombang yang besar, bisa dengan komunikasi yang besar. Bayangkan kawan-kawan 98 saja. Mungkin di komisariat atau di HMC ya. Saya pernah waktu itu saya belajar kan, banyak belajar dari. Jadi di tahun 98 itu ada buku pergerakan, jadwal pergerakan lah. Bisa dibilang ini suatu literasi gerakan yang diinisiasi oleh beberapa ibaratkan lingkaran waktu itu. Mungkin bisa dibilang ada konferensi aksi mahasiswa nasional. Konferensi aksi mahasiswa nasional. Kalau nggak salah kami bukan kami double M loh ya. Kami KAMI. Nah, waktu itu mereka pun kalau sekarang kita tinggal sebar di WA beres. Waktu itu harus bagaimana? Komunikasi lewat telepon, tapi bisa menciptakan kekompakan gelombang 98 yang cukup besar. Karena apa? Inti permasalahan ibaratkan apa yang mau diadvokasi jelas, apa yang ingin diperjuangkan jelas. Ada tim yang juga menyusun naskah akademisnya. Jadi 98 itu bukan satu titik. Kalau teman-teman mau mempelajari, banyak lah yang sudah mengulas itu. Teman-teman tinggal lihat di banyak media
mungkin catatan-catatan media, rekaman-rekaman dokumenter itu. Jadi proses masuk ke 98 itu, kenapa saya kok waktu itu ada ketertarikan, ibaratkan terjun di dunia ini, di dunia pergerakan, di dunia aktivis, karena waktu itu di tahun 98 keluarga saya terdampak krisis moneter itu. Bahwa saya berangkut total waktu itu. Di tahun 98 banyak pengusaha yang kolaps toh. Iya. 98 termasuk orang tua saya. Jadi ada sedikit ketika masuk kuliah, sedikit ada bentuk penasaran, ada apa sih di 98. Kita mengkaji itu, mempelajari itu. Oh, waktu itu ada buku, apa ya nama bukunya? Saya agak lupa, tapi saya tinggal di HMJ kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya dapat dari beberapa senior 98 buku-buku bergerak. Jadi mereka ketika mendekati hari tani semua sudah terkonsep di tanggal sekian, berapa bulan sebelumnya harus turun ke masyarakat tani, apa keluhannya. Jadi momentum-momentum itu tertata rapi. Kalau mungkin kalian melihat proses 98, salah satu catatan kecil 98, teman-teman bisa melihat di bukunya Mas Budiman Sujatmiko. Budi Sujatmiko. Anak-anak revolusi. Ya. Lah di situ anak-anak revolusi ya. Waktu judul bukunya sampai dua kali terbit kok, dua jilid. Seri 1 sama seri 2. Teman-teman bisa lihat itu kalau sejarah 98 bagaimana salah satu contoh aktivis untuk masuk ke masyarakat, bagaimana akar rumput benar-benar didengarkan dan bergerak bersama, kan begitu. Lah posisi teman-teman untuk saat ini ketika ditanya itu yang memang kita memperjuangkan masyarakat, tapi ya itu tadi endingnya yang dikejar, pencapaian dari tuntutan teman-teman ini sampai di mana. Oh banyak ya waktu itu. Saya juga ya hampir masih sering lah seperti teman-teman waktu itu. Mungkin sebagian dari proses. Iya. Hingga saat ini Mas Zainal bisa mengatakan seperti ini ya karena sampai sudah melewati. Ya memang ada yang mungkin nanti di tengah kita berhenti mengadvokasinya, tidak kita lanjutkan. Nah, ini yang disayangkan kadang. Di sebagian mungkin tetap lah kita itu. Setiap tahun pasti teman-teman demo UKT itu. Iya pasti. Ya. Kemarin juga sudah demo di sana, pria UKT, dan alhamdulillah juga sudah. Jawabannya kan satu, UKT ini bukan keputusan universitas. UKT ini kan keputusan menteri. Tapi waktu itu kalau misal nggak dikawal mungkin ya Mas, itu mungkin teman-teman mahasiswa yang angkatan yang masih aktif lah, itu mungkin nggak dapat, mereka kemarin dapat bantuan itu. Makanya kemarin ya teman-teman penurunan. Akhirnya dapat. Satu yang menjadi pertanyaan, waktu itu saya belum di sistem UKT. Ada uang gedung, ada uang semester. SPI itu Mas, bukan? Bukan, SPI nggak ada. Uang gedung saja. Jadi waktu semester ya. Terus semesteran saya kan dibandingkan dengan UKT yang sekarang jauh waktu itu. Nah ini ya, kalau UKT itu memang kajiannya harus naskah akademik teman-teman harus lebih kuat. Data-datanya juga. Apalagi sekarang peralihan ya UNESA ya. Teman-teman di UNESA ini PTN, BH. Betul Mas. Ya mungkin sekian sesi sharing sama Mas Zainal mungkin ya Mas ya, karena mengingat sesi sudah berakhir dan mungkin tadi ada kata-kata yang sempat saya notice dari Mas Zainal bahwasanya ketika kita menjadi mahasiswa janganlah jadi mahasiswa yang reaksioner, dan kalau misal kita membaca berita ya bacalah lewat koran, jangan hanya lewat media sosial seperti itu ya Mas ya, karena data-data yang lebih konkret biasanya bisa kita cari lewat bukti yang konkret yang ada di koran. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Mungkin kalau saya ada kurangnya mohon maaf, kita bisa sharing lain kali waktu. See you next time di Sosbud Kreatif Media Yakuza. Terima kasih Mas.